Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kembali kita bersama-sama akan menikmati ibadah pendalaman Alkitab di GPDI Philadelphia Mouse. Walaupun secara online, tetapi biarlah kita boleh tetap bersukacita dan bersemangat. Mari kita akan tundukkan kepala untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa melakukan ibadah. Kami percaya Tuhan Yesus setiap pribadi-pribadi dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada yang akan menikmati ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan setiap kebaikan-Mu bagi kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, jalannya ibadah kami serahkan dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, mengajar kami, di dalam kami menerima setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Di masa nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, kami percaya membawa hal yang menyenangkan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu, mengabdi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan
yang sudah saya alami. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 1 Mei, adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-41. Kami boleh merasakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Mungkin saya merasa berhutang kalau saya tidak menyaksikan cinta Tuhan. Dari awal pernikahan kami pada tanggal 1 Mei tahun 79 sampai dengan hari ini 1 Mei 2020, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam suka dan duka Tuhan selalu ada. Seperti yang saya alami beberapa hari yang lalu, 1 minggu saya ada dalam keadaan sakit. Tetapi pada sore hari ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada saat saya menikmati berkat Tuhan. Pada hari ulang tahun yang ke-41 ini saya dapat berdiri, sehat, dan boleh bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itulah saya ajak semua saudara-saudara, kita bersama-sama selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Walaupun kami terpisah ya hari ini, tetapi saya percaya Bapak Rumewo juga bersyukur pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan 1 Mei 2020. Puji Tuhan, terima kasih buat semua doa yang sudah diberikan untuk saya, baik jemaat maupun anak-anak semua. Tuhan yang akan memberkati. Nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali bertemu di Jumat pertama tanggal 1 Mei 2020. Kita kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab, ibadah PA. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, saya atas nama pribadi dan juga jemaat mengucapkan happy wedding anniversary buat Opa dan Oma Rumewo yang ke-41 ya. Puji Tuhan, cukup lama waktu pemeliharaan Tuhan ya buat Opa dan Oma Rumewo sehingga bisa mengarungi bahtera rumah tangga selama 41 tahun, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saya juga menyampaikan salam dari Opa Rumewo yang masih ada di Talaut ya buat jemaat Tuhan di GPD Philadelphia Maus. Tetap doakan Opa Rumewo supaya boleh dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan kita jika waktu yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan tentang pelajaran kitab Kejadian. Ini masih pendahuluan ya Bapak Ibu Saudara, belum masuk di pasal 1 ayat 1 ya. Cukup banyak ya pendahuluan dari kitab Kejadian. Sekarang kita akan melihat tentang ciptaan ya judulnya, tapi kita belum masuk di pasal 1. Untuk mengamati dimensi kekekalan harus ada iman. Ayatnya mari kita sama-sama membaca di kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 3. Jika sudah menemukan, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ada hitungan yang ketiga. Ibrani 11 ayat 3. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Puji Tuhan, untuk kita bisa mengamati dari dimensi kekekalan, kita harus punya iman ya. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Dan di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Allah menguduskan hari yang ke-7 ya. Hari Sabat, hari peristirahatan. Puji Tuhan, kata menciptakan memiliki arti dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu. Itu menciptakan.
Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari hanya dengan berfirman. Tetapi untuk manusia berbeda ya. Allah membentuk dari debu tanah. Tapi untuk semua ciptaan dari hari ke-1 sampai hari ke-5 ya, kecuali manusia, Allah menciptakan hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata, jadilah terang, maka terang itu jadi ya. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu, itu kata menciptakan. Selanjutnya kita akan sama-sama melihat, belajar. Kita dapat atau bisa mengenal Allah dari ciptaan-ciptaannya. Tadi judulnya adalah ciptaan. Kita bisa belajar mengerti, mengenal adanya Tuhan atau Allah dari semua yang diciptakannya atau dari ciptaan-ciptaannya. Filipi 3 ayat 9 sampai dan 10 ya. Karena ini ibadah pendalaman Alkitab, jadi cukup banyak ayat firman Tuhan yang akan kita baca sore hari ini. Filipi 3 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Ya. Kita perlu mengenal dan mengerti siapa Tuhan itu ya. Mengenal Allah melalui Yesus Kristus, seperti kata Rasul Paulus, yang dia kehendaki adalah mengenal Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan kuasa kebangkitannya, di mana kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya ya. Mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kita juga bisa mengenal Allah atau Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya ya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 23 dan 24. Masih tentang mengenal Allah ya. Firman Tuhan berkata, judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Mengenal Allah adalah Kebahagiaan Manusia. Ayat 23 Yeremia 9 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan ya. Jangan kita berbangga dengan kebijaksanaan, kepandaian kita, tapi kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang hidup, Allah yang benar, semuanya sia-sia. Tapi kalau kita mau bermegah, mau berbangga bahwa kita memahami dan mengenal siapa Tuhan itu ya. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita juga sebagai orang percaya harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus mengerti siapa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tertulis di Hosea 6 ayat 3. Kitab Nabi Hosea pasalnya yang ke-6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3, firman Tuhan berkata, Nabi Hosea, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin ya. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal siapa Tuhan ya. Bukan sekedar hanya tahu, oh Tuhan itu
pencipta langit dan bumi ya. Jangan menjadi kaum ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan itu ada, itu terbukti ada ciptaan-ciptaannya. Ada matahari, ada bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, itu semua diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada apa-apa. Hanya dengan berfirman maka semuanya ada. Kenalan siapa yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nehemia 9 ayat 6 masih tentang mengenal Allah di dalam ciptaan-ciptaannya. Nehemia pasalnya yang ke 9 ayatnya yang ke 6. Nehemia 9 ayat 6. Firman Tuhan berkata, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ya, ini bukti bahwa dunia ini ada yang menciptakan, tidak terbentuk begitu saja, tetapi ada Tuhan yang menciptakan langit ya. Langit segala langit dengan bala tentaranya, bumi dengan segala yang ada di atasnya, air laut ya, lautan juga ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Kenalilah Tuhan melalui apa yang bisa kita lihat, ciptaan-ciptaannya. Siapakah Tuhan itu ya. 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius pasalnya ke-1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Hormat bagi Raja segala zaman, dari zaman purba sampai zaman sekarang ya, zaman milenial, katakan kaum milenial. Tuhan ada ya. Dari awal dunia diciptakan sampai sekarang, kita harus percaya, kita harus mengerti dan mengenal benar-benar bahwa ada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya ya. Yang terakhir, ayat terakhir, Wahyu 10 ayat 6. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-10 ayat 6. Wahyu 10 ayat 6. Firman Tuhan berkata, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi ya. Kitab Wahyu juga memberikan kesaksian bahwa langit ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Bumi ada yang menciptakan ya. Sebelum kita masuk di dalam hari penciptaan dari hari ke-1, Kejadian 1 ayat 1, ada pendahuluannya. Ini pendahuluan kitab Kejadian, bahwa langit dan bumi, laut, segala isinya ada yang menciptakan, yaitu Tuhan ya. Tuhan siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Allah yang kita sembah. Kita harus mengerti siapa yang berkuasa berdaulat atas dunia ini, atas hidup kita ya. Puji Tuhan. Mungkin ini saja ya pendahuluan kitab Kejadian yang bisa saya bagikan, yaitu tentang mengenal Allah dari ciptaan-ciptaannya, dari laut beserta isinya, dari langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya. Kenalilah bahwa itu tidak terbentuk dengan begitu saja, tiba-tiba ada, atau dengan teori-teori segala macam ilmu pengetahuan, tidak. Tetapi ada Tuhan yang menciptakannya. Nanti kita akan sama-sama belajar di Kejadian 1 ayat 1 tentang minggu-minggu penciptaan. Puji Tuhan. Ya, saya akan pelan-pelan ya mengajar, memberikan dalaman Alkitab tentang kitab Kejadian, supaya kita benar-benar bisa mengikuti, memahami, sehingga kita bisa mengerti bahwa kita juga mengenal Tuhan dengan
baik dan benar, ya. Tidak salah, tidak hanya menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Ada orang yang menyembah saja, ya. Nah, di Alkitab juga tertulis waktu Rasul Paulus pergi menginjil, ada orang-orang yang menulis, ya, persembahan kepada Allah yang tidak dikenal, ya. Tetapi kita berbeda. Kita harus mengerti dan mengenal siapakah itu Sang Pencipta, ya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pemeliharaan Tuhan sehingga sampai saat ini kami masih berada dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Di hari pertama di bulan Mei, kami percaya Tuhan Yesus, seperti Engkau sudah menyertai kami di bulan April, di bulan Mei pun Engkau tetap beserta dengan hidup kami, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab tentang kitab Kejadian, bahwa kami boleh dapat mengerti dan mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya melalui ciptaan-ciptaannya, melalui apa yang Kau jadikan. Mereka bersaksi bahwa mereka ada yang menciptakan, yaitu Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, ya, yang menciptakan, menjadikan segala sesuatu hanya dengan berfirman, maka semuanya jadi. Maka kami percaya Tuhan Yesus ada kuasa yang besar di dalam firman-Mu. Ketika kami percaya dan mengimani dalam setiap kebenaran firman Tuhan, maka mujizat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, Tuhan Yesus. Ajar kami juga untuk lebih hari lagi untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam sorga, cinta kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya yang sempurna. Doa berkat ini telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang besar, nama di atas segala nama, nama yang ajaib dan berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang mengasihi Tuhan dan diberkati